In this episode, Gigi and Pradita Utama will tell us about Java Sim, industry of sim racing in Indonesia, and some thoughts about making a professional team in sim racing world. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Gigi dan juga Om Dita. Halo, Halo, halo. Wih, deh, halo. Kompak, Bos. Iya, iya sih ya, barengan gokil. Dan di sini gua sudah ada 2 orang dari tim Java Sim ya. Jadi kalau kalian belum tahu tim Java Sim itu apa, Java Sim adalah, monggo dijawab. Java Sim itu monggo Gigi. Ya intinya aslinya ya beneran itu tuh cuman kayak apa ya, kita bikin tim doang itu waktu itu aku sama Mas Arif, sampean ya kenal lah ya. Terus awalnya gara-gara itu duduk HME apa ya tuh? Spa Indonesia. 360. Kok Oh, Spa, Spa 360. bukan. Interlagos. Oh, yang Interlagos yang 180 Interlagos. pertama kali Oh. ya. Oktober ya nggak salah. Oh, yang gua masih caster itu. Oktober. Iya, Nah iya. itu entah kenapa kok, maksudnya udah lama nggak kontak-kontakan tuh kita, terus ujuk-ujuk mendadak tuh kayak diajakin ikut. Oh ya udahlah, ikut aja. Ya berawal dari iseng-iseng itu, terus keterusan sampai sekarang. Oh, oke. Nah, sebelum kita membahas, coba kalian perkenalkan diri dulu karena mereka belum tahu nih kalian ini siapa, tinggal di mana, asli mana, kerjaannya apa gitu. Monggo coba dari Gigi dulu lah. Oke lah, nama aku Gigi Ihsan, aslinya Yogyakarta, domisili juga di Jogja. Ya seumur hidup di Jogja lah pokoknya. Terus di Java Sim aku sebagai co-founder sih, sama Om Arif, Mas Arif. Nah, apa lagi tuh? Kalau lu oke, status. Waduh ya, single. Oh, single. Laku nggak laku apa gimana lu? Angel, sulit. Oh, sulit. Angel ya. Angel. Oke, Angel. Nah, kalau Om Dita sendiri, monggo. Oke, gue Pradita Utama, dipanggil Didit. Didit. Iya, Didit. Oh, Udah bukan tahu kan? Dita berarti ya? Bukan dong. Oh, Didit. salah berarti gua. Oke, Om Didit. Salah. Oke, siap. Didit. Satu istri 2 anak, bekerja sebagai tukang ketik-ketik. Kadang suka disuruh, bisa hacking Facebook nggak? Ya anak IT lah. Wis, anak IT. Bisa hacking Sebetulnya Facebook. kan gitu biasanya. Oh iya. Diajak sebetulnya Java Sim tuh co-foundernya Arif dan Gigi. Terus suatu ketika di bulan Desember 2020 japri itu sama Arif, mau gabung yuk, dia ngebahas visi misi ke depan gimana roadmap bisnis. Ya udah, jadi aku diajak masuk sebagai co-founder yang keempat. Yang ketiga Om Cendika ngebantuin gedein Java Sim sebagai tim e-sport yang profesional lah dari sisi bisnis dan teknologi. Oke, jadi Om Didit ya, bukan Om Dita ya panggilannya. Bukan, jangan. Nah, mumpung yang denger sini panggilnya Didit ya. Oke, jadi Om Didit ini sebagai CTO ya anggapannya ya. Ya itu CTO lah. Chief Technology Officer gitu ya kan. Kalau Gigi sebagai apa? Kemarin Chief of People Gigi. Iya. Chief of People. Oh, COP. COP ya. COP. Gitu. Jadi sebentar, tadi ada yang menarik bahwa co-foundernya tuh ada 4. Sedangkan yang gue tahu adalah Mas Arif, terus Om Cendika,
Om Didit sama Gigi. Masa empat-empatnya co-founder? Terus foundernya siapa? Sebetulnya sih founder sih bisa berapa aja sih menurutku. Cuma masing-masing kita punya strength di bidangnya masing-masing ya. Om Cendika dia sebagai chief kreatif lah. Jadi kalau ngelihat semua desain sosmed, divisi atau event zaman yang lalu kan itu Om Cendika tuh. Emang spesialis gitu kan. Di Om Arif sebagai dia ngerti bisnis, entrepreneur juga, jadi Om Arif di community, jadi masing-masing punya itulah, punya strength masing-masing. Yang belum adalah bendahara sih, belum ada. Oh, bendahara. Iya. Gigi bisa kayaknya pegang duit. Pegang doang ya. Pegang Pegang doang. Pegang Iya. doang. Gi titip gitu. Udah kayak penitipan helm ntar lama-lama ya kan gitu. Nah, tapi bener-bener nggak ada foundernya apa? Kalian berusaha untuk merendah diri apa gimana sih sebenarnya? Foundernya sih Arif Hidayat sih awalnya. Iya dia. Iya bener, itu ya sebenarnya kalau nggak ada Ma'arif ya nggak ada Javasim. Maksudnya ya kita pernah ketemu lah Do di itu kan, apa namanya? Kayak lo apa? Di Tunjungan Pick up Plaza. sama Rama. Pick up itu loh, Rama tuh loh. Pick up. Alah 17-an eventnya Rama. Ini Batrus. Oh itu travel ugal. Nah, berawal tukang dari sayur. Ya. tukang Oh sayur. iya, Trevor Ugal. Ya. Awal Nah, dari situ, terus kan ketagihan ikut kompetisi terus kan. Sampai akhirnya ya itu Oktober itu, terus aku diajakin Ma'arif itu. Endu. Berawal dari situ. Tapi kan Terus kita Om Cendika join itu diajak karena logonya bagus, katanya sih gitu. simple ya, logonya bagus. Logo gue juga bagus kok. Gue kagak diajak. Kan gue orang Jawa juga. Ini apa maksudnya? Ya. Tapi gini, gue berarti gue kepo kan. Lu mungkin ketemu sama Mas Arif pertama kali ya, nggak tahu benar apa salah, nanti dikoreksi aja. Itu 2016 pada waktu kita ikut GT Academy ya kan. 2016 yang waktu gue pertama kali ketemu lu itu waktu di Surabaya di Tunjungan Plaza. Pada waktu itu kita kualifikasi kan untuk GT Academy. Nah itu lu masih kontak-kontakan berarti sampai 2000 ya ini, sampai kalian akhirnya bikin Javasim. Sebenarnya udah nggak begitu sih, cuman ya agak kaget itu aja, makanya kok mendadak kita kontak-kontakan lagi. Setelah itu sebenarnya rada minim kontak sebenarnya tuh. Iya, mulai dari skena sim racing mulai naik lagi itu kan ada yang ramai itu balap pickup itu, terus kan kemarin kamu bikin itu juga atau 24 Minutes of Le Mans. Nah itu juga dari itu situ. event pertama gue tuh sama si Radit. Sih. Ya sama si Radit itu bikin iseng gitu. Jadi lu memang bener-bener, jadi Javasim ini sebenarnya random banget ya bikinnya. Paul random banget. Random. Ketika tim lain, contohnya JMX nih, backgroundnya pembalap bener gitu kan. Yang lain ada yang pembalap lah, ada yang X dikit-dikit bagus-bagus lah. Javasim random aja. Sebetulnya sih random, tapi kita mau lebih nggak random sih. Mungkin pada waktu dibikinnya random aja gitu pemikiran, cuman punya tujuan gitu ya kan, ada arahnya lah. Nah arahnya itu kemana? Arahnya, ini menarik. Ini menarik. Kali. Pitchingnya Om Arif ketika ngajak gabung itu visinya adalah, ini lupa sih kata-katanya, cuma intinya dia mau Javasim nggak cuma kayak tim mabar doang, nggak cuma kayak tim mabar, jadi dia maunya pro, syukur-syukur bisa mensejahterakan pembalap, tim gedein, dan ya udah kayak gitu. Jadi dari situ pitching, nih
keren nih gitu. Oh, Jadi oke. gue Jadi mau join lah. lu di approach-nya sama si Mas Arif kayak gitu. Ah, ah, di approach Eh, dan si Arif cerita juga sebelum ke gue juga udah ngomong ke beberapa orang sih katanya. Cuman yang nyambung ya katanya gue doang. Padahal gue pernah nyambung sih. oh gitu. Nggak pernah nyambung gitu loh. Yang lain pada Iya, cabut iya. apat gitu. Oh, yang lain ngebluffing gitu ya. Ah, Kalau Gigi gimana Gi? Caranya Mas Arif nge-approach lu itu, Gi? Terus nawarin lu kayak, ayo join deh Java Sim gitu, apa gimana gitu? Asli cuma diajak balapan tok tuh. Dia, Serius. oh, Cuma diajak balapan tok itu kemarin. Cuman lama-lama kesini ya itu kelihatan mau dibikin pro. Oh oke lah aku setuju sama itu. Tapi Oh. bener-bener asal mulanya tuh cuma diajak balapan, udah bikin tim. Oke, berarti awalnya cuma bikin tim, ya udah Java Sim gitu buat ikutan event apa gitu. Terus Yap. akhirnya keterusan. Yes, betul. Tapi lu nggak di brief gitu kalau kita bakal jadi ini di brief dong, dikasih tahu kan? Ya kalau awal-awal nggak ada pembicaraan kayak gitu sama sekali, bener-bener cuman Oh. ada event nih endurance, ayo turun lagi, gitu doang. Oke. Lucu juga ya sebenarnya Mas Arif ya orangnya. Tapi sayang Mas Arifnya nggak bisa datang, nggak mau datang, nggak tahu kenapa. Padahal gue pengen korek-korek tuh orang tuh, ya kan? justru kita berdua ditaruh di depan biar gak kekorek-korek dong. Sial, nggak seru dong. Apa kita closing aja langsung ya? Ayo boleh. Bye-bye. Nggak gitu, woi. Tapi apa tujuannya kan ingin menjadi profesional gitu. Nah, gue pengen tahu misi dari Java Sim tuh apa untuk bisa menjadi tim yang profesional yang lu idam-idamkan itu. Apa yang lu kerjakan akhirnya untuk bisa mencapai ke profesionalisme itu? Kalau yang dikerjakan banyak hal sih. Ya, tadi awalnya cuman buat bikin tim biar balapan ada timnya tuh gitu kan, biar ya ada nama Java Sim. Pertama branding. Yang pertama sih branding dulu deh. Tahun lalu inget akhir tahun kan Java Sim meme banget kan, apa-apa nabrak orang lah. Ingat banget gue ikutan F1 itu junjul Om Arwin diomelin. 98 ya? Iya, pokoknya meme banget lah. Di situ branding lah. Ya pertama kita tahu kita modalnya nggak gede tuh, karena bukan kita bootstrap. Jadi awalnya punya nama dulu. Ya kalau lihat sih kita belum survei sih ya. Cuma lihat semakin kesini brandingnya Java Sim tahu gitu, hijau. Nah itu dulu punya nama kan. Nah Green cars gitu. Oh iya, green cars itu soal. Aduh, gue lucu banget tuh baca itu. Green cars, FU, ya oke. F itu maksudnya love you gitu. Ya, love you. Jadi kalau definisi pro kan profesional. Pro itu kan ya profesional. Kita semua rapih, ada tujuan dan punya tujuan gitu. Menurutku ya, kayak sekarang ada orang balapan di sim racing ada tujuan dari hobi. Yang penting balap kenceng, udah melepas stres. Aku dulu gitu. Tapi ada lagi yang pro. Kita kalau ngomongin e-sport yang selain sim racing ya, kayak e-sport mobile, yang pro ya dia benar-benar menghasilkan, dia full time di situ. Cuma saat ini belum bisa kayak gitu. Belum ya karena baru ya. Pro-nya minimal adalah Java Sim sebagai organisasi. Betul. Itu bisa memberikan yang terbaik atau ada lebih reward ke membernya gitu. Itu dulu sih, pro-nya itu dulu. Jadi mereka udah mau berjuang tiap minggu, tiap hari, tiap malam bawa nambah Java Sim. Tapi apa sih bisa kita berikan ke teman-teman kita di dalam Java Sim? Itu dulu yang satu, branding punya nama dulu. Terus pelan-pelan kita bikin struktur organisasi. Terus kita pikirin line of business. Nggak munafik, kalau namanya tim kan butuh pendanaan ya. Kita nggak kayak Gayatri yang
duitnya mungkin nggak berseri gitu kan. Kita ngasih Aduh, oh nah ini gitu. mulai nih, ini bahaya nih. Lu jangan bikin kayak gitu dong. Ntar kesini semua minta duit, Cong. Jangan gitu, woy. Jangan gitu, nggak gitu konsepnya. Waduh, ini bahaya nih. Tolong ya yang dengerin ya. Ini salah kaprah ya ini ya, Om Didit ya. Aduh parah. Gimana enggak balapan seminggu minimal 2 kali ngeliat di pinggir trek logonya Gayatri terus. Tapi nggak gitu juga konsepnya. Anjir itu. Ntar gue di PMM, woi gimana caranya buat jadi masuk ke geser nih? Wah, terus mereka minta duit doang kan kampret loh. Enggak dong, enggak gitu lah. Itu kan apa? Giveaway. Nah, Giveaway lu kata kita baimong. Kalau baimong nggak apa-apa. Jadi kalau kita beranjak dari uang sendiri, bootstrap sendiri, kayak apa yang kita berikan, kayak misalnya kayak ada pendaftaran, ada event ya, kalau kita punya budget kita bayar. Ada satu nih kayak Perdana Semeru, dia nggak punya steel, nggak punya rig, mereka gamepad. Kita kemarin nyewa 2 kali di Sim Center tuh, nyaman banget pokoknya, kencang kan itu kan, diskon itu. Kayak gitu kita tetap support. Oke. Lo keras apa gimana nih benernya? Gue takut nih sebenarnya coy. Enggak lah, kita puas. Nyaman ya, bener ya. Oke. Bener puas lah. Plus minus ada lah, cuman kita ngomongin plus. Iya. Lu jangan mancing listrik, jangan mancing internet mati itu enggak, itu soal itu force major. Force major, benar. Gue setuju sama lo, itu force major coy. Kita juga ngalamin masalahnya ya. Ya betul, nggak apa-apa tuh. Namanya juga balapan online. Nah, selain itu kan kita provide lah, kita apa cash Javascript sebagai organisasi dan teman-teman di Javascript. Ya kita kemarin bikin organisasi struktur yang baik. Dalam waktu dekat nih kita akan kayak kasih apa yang udah kita capai. Sorry Om Didit bisa dibuat push to talk aja nggak? Soalnya setiap kali lu ngomong agak keputus-putus sih. Oke, tunggu. Sendet noise-nya gitu. Nggak apa-apa noise-nya. Kan lagi hujan juga. Ih, ngomong Ki. Sudah terwakilkan ya. Sudah terwakilkan. Terus gunamu apa di sini Ki? Loh kan butuh founder tuh. Sombong amat. Ya siap. Kalau sekarang udah dengar sore. Aman Pak. Udah aman Om. Lanjut Pak. Jadi bagaimana tadi ya? Oh ya kayak tadi. Apa bisa kita kasih lah? Kita bikin struktur organisasi, kita bikin plan ke depan mau ngapain. Ya saat ini sih belum berani yang ngikat pembalap kayak kamu harus Javasim terus gitu. Ya kita mau ngasih apa sih ke mereka gitu kan? Kecuali tim lain yang udah kasih gaji itu ya oke lah. Cuman saat ini masih lebih kayak nyari talent yang benar-benar mereka free, tidak terikat tim manapun, dan passionnya di sim racing dan sefrekuensi sama kita. Nah ini tugasnya Gigi nih. Kemarin dapat Billy, Gugun tuh. Gugun sebelum ini siapa sih yang tahu Gugun? Ternyata Lor kan juga BDR juara. Terus di Lor juga lumayan klasemen. Gitu-gitu lagi gitu ya pokoknya scoutingnya. Gitu-gitu sih Dok. Nah dari situ saat ini baru bisa gitu kayak kita startup kita punya visi nih, kita punya misi nih, kita mau gini, mau bareng-bareng nggak gitu. Nanti pertanyaannya kan semua butuh uang ya, bukan butuh uang ya semua butuh uang sih. Semua butuh duit lah untuk melakukan itu, biar kita foundersnya semua yang mikirin itu gitu loh. Nanti suatu saat mungkin dalam setahun 2 tahun kalau kita udah bisa gaji mereka, kasih support macam-macam, ya kan siapa yang tahu gitu kan. Ya kalau apa yang harus dilakukan ya sorry itu saya belum bisa di-share di sini gitu. Oke. Cuman sekarang gue mau tanya sama lo biar lo ada gunanya di sini ya kan. Nggak, tapi ketika lo membuat tim ya kan, bikin tim akhirnya masuk ke ada organisasinya, ada tujuannya dan segala macam. Struggle apa sih yang biasanya lo temuin gitu loh kalau misalnya lo bikin tim kayak gini tuh?
mulai masuk ke pro ya, pro scene gitu. Mungkin lebih ke ini sih, Dok, apa namanya, kan sekarang Java Sim di total ada berapa ya, 12 lah. Lebih ke ini sih, Dok, apa namanya, kayak 12 apa nih anggota? driver. Oh, driver doang? Ya itu terhitung, gue juga dihitung sih. Oh ya udah, heeh. Terus? Pokoknya dari total 12 itu sebenarnya, mungkin buat gue sendiri yang agak struggle, itu lebih ke ini sih, kayak kan tiap orang beda-beda tuh, dia minatnya di mana sih, dia struggling di mana. Jadi kayak, apa namanya, mengetahui setiap individu itu dia struggle-nya di mana, preferensinya apa, so far masih itu sih. Mhm. Oke, jadi struggle lu masih ya kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih problem yang bikin ya para co-founder dan foundernya ini pusing banget gitu? Itu problem apa yang paling bikin lu sakit kepala? Yang pernah lu temui? Masalah apa? So far nggak ada sih, skripsi paling berat. Sombong. Emang lu semester berapa, Gi? Semester akhir udah? Iya, semester akhir. Lu tahun berapa ya? Udah berapa tahun 16. mengabdi di kuliah? Oh, mengabdi OTW 5,5. Oh, oke. Oh, masih normal lah itu. Iya, masih Lu udah normal, tapi sudah jadi buronan di rumah. oh gitu. Kayak rampung. Oh iya. Benar. Rampung buat yang belum tahu ya selesai. Selesai. Kayak rampung biar selesai. Oke. Apa ya? Kan kalau misalnya Om Didit itu bilang tadi scoutersnya itu adalah lu yang bagian scout gitu ya kan untuk orang-orang yang bakal jadi driver untuk Java Sim. Itu yang lu cari itu yang gimana? Oke, kriterianya itu yang seperti apa? Mungkin ada yang lagi denger ini terus tertarik untuk bisa masuk ke Java Sim. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja nih yang bisa bikin lu tertarik? Sebenarnya kalau syarat secara tertulis sih nggak ada ya. Cuman kalau misalkan kebetulan kita balapan di satu event gitu, kan namanya ada event gitu kan mesti kayak ada Discord servernya, ada chatnya dan seterusnya. Kalau memang misalkan dia kenceng atau mungkin nggak kenceng lah, mungkin sama kayak gua gitu, terus diajak ngobrol tektokan gitu enak. Nah itu maksudnya kan bisa gua approach kan kayak, apa namanya, "Lu di sim racing tuh awalnya gimana?" Bla 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 dan seterusnya, dari motivasinya. Gitu sih, Oh, sebenarnya kalau tertulis mah nggak ada. Cuman tapi kalau lu ya kasarannya gampangnya, kalau emang kenceng di track, terus enak diajak ngobrol, ya gue tertarik sama orang itu sih gitu. Nah. Ada satu dong. ya apa itu? Itu si siapa? Si Jangan lupa Gugun. push talk Om Didit. Halo? Didit, Ada satu dong. apa itu? Dia nggak terikat di tim lain. Itu yang penting sih. Oh Itu emang iya. iya sih. Itu sih. Memang. Iya, itu juga ketinggalan. Enggak, tadi lu udah diobrolin sama Om Didit kan. Untuk masalah nggak terikat itu penting banget sih. Kenapa? Kan bursa transfer kayaknya untuk kayak di tim-tim e-sport kayaknya udah biasa banget ya untuk hal itu. Nah, kenapa lu lebih mencari yang free agent aja deh gitu? Kenapa? Pertama timnya belum banyak duit itu dong. Terus misalnya gue ngambil Resident Abarik nih, Apkari. Abarik siapa ya Abarik? Alah, gue lupa namanya itu ya, Apkari ya. Rasidan gitu aja, Rasidan. Mau join Java Sim nggak gitu kan? Siapa lu gitu ntar? Lu bisa ngasih apa? Ini gitu susah. Mending kita cari yang free agent dulu. Free agent berpotensi dan visinya sama, frekuensi sama kita. Masa tiba-tiba kita ngajak misalnya Om Arwin join Java Sim yuk gitu. Kan nggak mungkin. Dia kali aja lu cari free agent ya kan gara-gara ini gampang nih dibohongin nih kayak gitu. Enggak lah. Kayak gitu sih. Jadi kita nyari free agent biar kita enak lah, sama-sama nyaman gitu kan. Tapi kalau mereka mau gabung Java Sim dan menurut
Gigi ya. Soalnya kalau semua tuh Gigi sih sebagai chief of Oke. people ya. Itu cocok sama kita ya kenapa enggak gitu kan. Cuma Oh, pertanyaannya kita harus ada hubungan baik dengan tim sebelumnya gitu. baik. Jangan sampai ada omongan lah. Omongan yang baik Hmm. boleh lah, omongan yang jelek jangan gitu. Ya kayak Green Car Save You itu ya. Iya. Tapi apa ya? Kayaknya untuk tim gue nggak bisa korek banyak karena lu berdua kelihatannya benar-benar bisa banget untuk jaga rahasia gitu ya kan. Tapi ada satu hal, tim apa yang sekarang lagi lu targetin untuk bisa lu ya seenggaknya lu samain lah, nggak perlu lu kalahin gitu, yang lu samain pingin banget gitu, lu sejajarin gitu. Gayatri sih sama Susan. Eh, alasannya apa? Ya Gayatri sama Simsa apa bedanya bos GSR? Oh ya beda ya beda. Enggak, alasannya ini secara sehat ya. Kita Iya nggak nggak mungkin apa-apa. belum saat ini menyaingi kayak James Phantom belum, menyaingi Hmm. kayak Vortex lah belum, atau Lore belum. Cuman kalau ngeliat yang mungkin sepantaran ya, ini secara general ya, gue sama lu kencangkan lu dong gitu kan. Sepantaran itu, Sombong amat. gue gak malu kencangkan lu, gue Iya. lambat ini. Cuma sepantaran kayaknya masih bisa Heeh. lah gitu. Hmm. Ini kan boleh nyebut tim ya, ya kayak Bebas. nggak kayak 3 MRBS gitu kan, secara overall yang ngecong ada, yang biasa ada, ya itu dulu lah, kita mainan midfield dulu lah gitu. Oke. Itu dulu sih. Jadi target lu adalah ya tim GSR itu sendiri ya, yang jadi istilahnya jadi target Sa- pertama gua nih gitu ya untuk sa- saat ini. eh, salah satu Salah ya, satunya soalnya kan adalah di Indonesia ikutan event ketemunya gitu lagi, GSR, iya. MRBS, ya kan itu aja sih, siapa lagi tuh timnya. Lu sih ikutan event gitu itu mulu. Iya. Tapi emang yang bikin event itu mulu ya. Heeh. Tapi nggak Sama apa-apa. siapa sih gitu kan. Ya itulah, adalah. Oh, Ntar ini jadi podcast gibah Pak, salah Pak. BTW. pertama gini, ini soal tadi mentargetkan apa ya? Waktu itu Gigi itu tambahin Gigi pernah bilang, oke lah, gue nggak bilang gue udah lama main, nggak main sebenarnya udah lama nggak. Tapi ada kan tim baru nih yang berawal dari yang katanya bukan dari sim tapi dari arcade tuh. Kayak misalnya timnya Mike nih, awal kan memang wah minimal kita di atas di depannya mereka gitu ya dulu ya. Ya, karena kita mainnya kan yang hardcore nih kayak R-Factor gitu kan, terus kayak R-Factor, kayak ACC gitu, AC gitu kan. Nah, ada masuk dari Evan nih arcade gitu. Kita dulu bercanda-candanya kita harus di atas mereka dong, depan mereka. Karena kan mereka bukan dari sim racing kan, ya sama-sama game juga sih, cuman katanya kan beda kategori gitu. Tapi sekarang kalau ngeliat kayak sim Maniac itu kencang-kencang juga sekarang. Iya benar. Jadi udah mulai lah, cuman ya kita ngelihat, kalau gue sih ngelihat kayak gitu dulu pernah di kondisi kayak gitu loh, main balapan lambat nabrak ya nggak gimana gitu. Iya dong, sama. Ya kayak fasenya gitu sih. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, cuman sama satu orang tapi itu loh Dok, si Krisna. Aku kan kenal sama dia, KPK. Oh ya, Kresa Putra Kurniawan. Aku tuh ya pertama ngerti dia kan. Oh, dia di sim racing gini. Terus kan aku di Facebook tuh ikut grup itu juga, Forza Horizon Club Indo itu loh. Nah, di situ tuh ternyata ada si KPK. Terus tuh karena aku Pak itu belum kenal deket banget kan, cuman aku ngerti dia. Terus tak lihat ini anak kenceng, tapi cuma di Forza gitu loh, anaknya mainan rank terus, ranknya tuh lumayan lah, tinggi top 50, top 100. Itu maksudnya untuk game yang global banget gitu, bukan kayak sim racing, itu kan lumayan kan achievementnya sebenarnya. Jadi itu kayak pemicu buat aku sendiri ya, aku nggak boleh kalah sama anak Forza itu. Oh iya, tapi lu masih main Forza kan? Oh ya masih, tapi emang apa ya, dari dulu tuh main gituan emang nggak tryhard, nggak pernah nyentuh yang rank. Yang ada gue yang gila sendiri kalau gue terjun di rank, isinya bantek semua.
Tapi ngomong-ngomong tentang arcade nih karena lu sempet singgung arcade. Nah, ini kan ada nih kayak stigma ataupun apa kayak ini omongan isu desas-desus gitu kan. Adalah beberapa oknum yang membandingkan bahwa arcade tuh ini simcade tuh beda sama simulator. Simulator tuh harus pasti lebih ini, arcade tuh apa sih kayak gini. Nah, menurut lu berdua apa sih gitu loh, maksudnya bagaimana kalian menyikapi adanya oknum-oknum yang ngomong gini gitu? Kalau gue Dok, mau arcade, mau sim racing, atau juga di Steam masuknya kategori games tuh. Langsung menonjok ya? Iya benar kan, itu game kan. Iya benar Itu game. Mungkin bisa lihat podcastnya Java yang pertama tuh ngomong itu cuma game. Tiap game punya trik, punya karakteristik gitu kan. Itu game. Itu sih. Kalau lo Gi? Kalau gue sebenarnya apa ya, bukan kayak merendahkan, tapi ya jujur aja, siapa sih yang sekarang mungkin yang terjun di sim racing, gue yakin hampir semua pasti entah ketemunya game arcade dulu awal-awalnya, entah Need for Speed atau mungkin game arcade lain. Ya sebenarnya kalau memang dari arcade itu kan kita juga bisa belajar racing line, breaking point dan seterusnya. Tapi memang nggak semua game memang memfasilitasi hal itu. Tapi sebenarnya kalau diterus dari awal-awal banget, lu pasti kecil paling main kayak Underground, Most Wanted kayak gitu kan. Ya basically sama, tinggal lu lebih prefer kemana sih. Kalau emang serius banget gitu, ya emang kayak jalannya ke sim racing atau middle ground-nya ya simcade. Nggak bisa Kalau dipandang rendah juga untuk sebenarnya. menyikapi apa teman-teman yang membeda-bedakan sih, ya itu urusan mereka lah. Kita yang penting kumpul di satu komunitas, event bareng. Oh juga kemarin Project Cars 2 kan dibilang arcade tuh, rame juga kok yang ikut. Kan gitu. Iya betul dan termasuk gue ya. Oh kemarin ikut ya Doy? Ikut gue yang JVSC 2021, gue ikut itu. Balap sabun. Bener mobil sabun yang ya gue nggak sebenarnya kalau gue sendiri ngelihat kayak Projectors memang handlingnya aneh gitu ya kan. Tapi balik lagi, gue ambil hikmahnya aja dalam arti kayak ketika gue melakukan gue balapan di Project Cars, gue tuh secara nggak langsung gue latihan kaki loh, sama latihan tangan untuk bisa lebih halus lagi dan segala macamnya. Jujur, ketika gue selesai balapan JVSC, ya, walaupun gue nggak pernah latihan ya yang JVSC itu ya, iseng aja sebenarnya, gabut nih, nggak ada balapan lagi ya di weekdays gitu kan. Akhirnya gue ikut dan ketika gue balik lagi ke simulator yang gue memang suka kayak misalnya RF2 ataupun iRacing, itu gue merasakan hal yang sangat-sangat ngaruh ya Project Cars 2 ini. Maksudnya dari kaki gue yang tadinya gue takut melintir dan segala macam, gue lebih pede aja karena kaki gue bisa lebih halus gitu sih. Ya gue ambil hikmahnya, termasuk kayak main F1 games dan segala macam gitu. Tapi sekarang gue mau ngobrol tentang industri sim racing di Indo ya kan. Nah, kalian ini kan tim yang akhirnya masuk ke pro dan otomatis masuk ke industri sim racing Indo. Menurut kalian sim racing di Indo untuk sekarang ini gimana? Dua-duanya aja jawab, jangan cuma salah satu. Gimana itu ini arahnya ke mana deh? Dari sisi Bebas, menurut lo akan seperti apa nantinya? Menurut lo udah sampai bagus apa enggak? Terus bagusnya lo jelasin bagusnya kenapa gitu. Apa sudah baik? Ya menurut gue baik misal gitu. Tapi apa? Explain coba. Apa yang menurut lo baik apa bagusnya itu? kalau ngelihat jumlah pesertanya sih, kalau ngelihat kayak Java Sim Weekly setiap Rabu nih bisa kadang 30-60 orang, itu rame terus, itu pasarnya ada gitu kan. Cuma tim yang pro juga banyak, yang main ke regional juga banyak ya. Kalau ngeliat Indonesia sih udah bagus ya. Cuma kalau ngeliat menjadi karir gitu, mungkin kalau ngeliat yang pro banget ada kayak James Phantom, kabarnya kan juga digaji ya.
Rama Hmm. juga Rama juga digaji kabarnya gitu kan, bisa jadi kajian di karir gitu kan. Betul. Cuma ya itu sih kendalanya adalah nggak semua punya akses hardware yang setara Sama. gitu. Oke. Kendalanya di situ. Gap terbesarnya dibandingkan e-sport games yang lain gitu sih. Kalau kayak game mobile download handphone yang 2 jutaan juga bisa main. Kalau Oke. dia jago gitu kan. Nah kalau di sim racing ya kita harus duduk di rig, keyboard mouse bisa. Cuma ya itu kayak kompetitif ya, si perdana sim itu juga pakai gamepad juga kompetitif. Sandy Pramantino tuh pakai mouse sama keyboard ya dia. Iya, mau sama keyboard tuh Iya, di Java sih ada Pro pakai mouse 2. keyboard, ada pakai gamepad. Itu Drift Pro 2. Banyak sih kayak gitu. Cuma ya kalau sekarang lihat perkembangannya udah semakin pesat dan semakin accessible sih perangkatnya. Cuma belum bisa merakyat lah. Makanya kayak ada Sim Center nih, itu kan lumayan tuh orang bisa main di situ dengan murah harganya. Gue memuji bukan minta diskon ya. Minta member. Ya, Ya, sama kalau mungkin Gigi nambahin itu deh tadi yang apa namanya lebih ke kurang aksesibel ya. Ya sebenarnya karena mindset atau stigma masyarakat rata-rata tuh sim racing mahal. Tapi sebenarnya kembali lagi deh. Let's say lu mau ini deh, mau kompetitif di misalkan MOBA games, otomatis lu kan pakai mobile kan, kayak HP. Lu nggak mungkin nyaman pakai device yang harganya cuma 2 juta. Yakin. Main bisa, tapi lu nggak nyaman pakai itu. Sebenarnya in the end, kalau lu mau kompetitif, ya ujung-ujungnya keluarnya banyak, apalagi kalau udah menuju profesional, apapun itu. Cuman memang target pasarnya sih yang memang berbeda. Jadi kayak ibaratnya karena mobile kan semua main tuh MOBA, mau dari berbagai kalangan. Jadi mereka lebih ngerti cara kerjanya, jalan kerjanya bagaimana. Cuman kalau di sim racing sendiri ya karena itu tadi apa namanya stigmanya masih mahal. Tapi in the end semua kalau mau kompetitif memang ujung-ujungnya mahal. Gak mungkin lah lu mau kompetitif MOBA pakai HP Realme apa Redmi yang harga cuma 1,5, nggak mungkin. Pasti entah ngedrop frame rate lah atau apa. Orang yang pro aja pada pakai iPhone. Nah, itulah kenapa mungkin tugasnya founder atau manajemen tim e-sport yang pro itu kayak gitu. Kalau ada talent yang bagus, berpotensi, ya udah support dia sepenuhnya. Kayak yang gue ngeliat kayak yang pro kayak JMF kan di headquarternya ada lengkap tuh sim rig-nya. Atau Gayate juga, atau kayak IRS itu kan, itu juga di Bandung ada gitu. Java Sim ya pengennya kayak gitu. Jadi kadang ada orang kayak Billy tuh dia emang udah devoted banget sama Java Sim. Jadi betul. Dia sama Java Team gitu ya. Mungkin colek-colek sama yang lain juga dia nggak mau gitu. Cuma apa yang bisa kita berikan dengan itu, sama-sama kita bangun bareng suatu anggap kayak startup lah. Join yuk, tapi gue cuma bisa bayar lu saham nih misalnya. Nanti kalau kita bareng-bareng, lalu balik ke situ benefitnya. Ya gitu-gitu sih Dok. Ya itu tugasnya founder-founder sama tim-tim pro sih. Jangan sampai yang mereka kumpul tapi ngabisin waktu balapan endurance 6 jam 24 jam tapi ya gitu-gitu aja Dok. Benar. Ya semua nggak berujung dengan duit sih, cuma kan apa sih yang lo mau lakuin gitu, apa sih tujuan lo balapan lama-lama NASCAR 3 jam gitu kan, F1 sampai capek pegel-pegel. Juara juga enggak gue gitu kan. Gitu. Iya kan gitu kan, tapi sebenarnya semua tim juga pasti berawal dari bawah sih, dari back marker, midfield ya syukur-syukur jadi front row. Itu sih gitu. Jadi gue dalam banget ya. Sedalam sumur belakang. Tapi iya, deep talk anjir. Tapi apa ya, gue gimana ya, maksud gue lebih ke arah kayak industri ini kan baru banget
Nah, kira-kira menurut lo cara paling benar untuk bisa mendukung industri ini untuk bisa menjadi lebih baik itu gimana? Gitu. Aksesnya yang mudah sih. Semakin banyak tempat rental sim racing itu kayaknya lebih mudah orang untuk coba. Karena orang mungkin punya budget untuk beli, cuma mereka masih berpikir 2 kali, gue beli kepake nggak sih? Ya lu lihat deh, banyak yang di marketplace atau ya kayak dibahas di podcast Java Steam yang pertama, banyak banget yang jual-jual setir. Alasannya bosan, nggak bisa pakainya, gitu sih. Dengan Kalau ada lo Gi? kalau ada rental sih lebih enak. Betul nggak Ya tuh? paling lebih ke ini sih, encouraging people untuk sebenarnya ini mungkin udah dibahas juga di podcast Java yang kemarin beberapa episode yang lalu. Intinya kalau emang lu interest di sini, lu penasaran, udah terjun aja dulu apapun hardware-nya. Nggak harus lu punya wheel, nggak harus rig-nya yang kompetitif dan seterusnya, nggak harus. Lu terjun dulu, tuh pastiin lu di sini nyaman apa enggak. Daripada lu udah budgeting segini, nggak cocok dijual lagi. Lu beli setir misalkan, ya kalau misalkan lu beli bekas sih, lu jual lagi nggak rugi banyak lah ya. Cuma kalau lu udah beli baru gitu, misalkan G27, G29 aja kemarin diskon tuh 48 apa 5. Misal lu baru pakai 2 minggu, sebulan nggak kepake, udah turun jadi 3,5 loh. Apa nggak sayang gitu loh? Mending ya lu coba-coba dulu lah. Kalau emang lu cocok di situ, barulah mulai invest. Ya kayak si Semeru, si Sandy, pakai gear apa adanya, gamepad, mouse, keyboard, bisa menang, bisa kompetitif. Lebih ke ini sih, kayak memasyarakatkan mindset itu loh. Ibarat kayak MOBA itu semua orang bisa main dengan gear apapun. Cuman itu karena ya komputer sama mobile sih beda banget sih aksesnya. Cuman lebih memasyarakatkan mindset itu sih, itu bakal berpengaruh banget menurutku. Jadi memang mindset ya. Mindset dan pasti di sekitar banyak tim mending sih dok. Itu yang harus bodo amat. Daripada beli total segini berapa puluh juta, mending beli mobil gini-gini gitu kan. Yang ngomong juga nggak beli mobil juga kan. Iya, tim yang mending ya. Iya, daripada lu habisin ratusan juta beli direct drive, triple apa-apa gitu. Mending lu beli mobil balapan di Sentul. Dia juga nggak balapan di Sentul juga kan. Iya. Tapi gimana cara membangun mental yang seperti itu gitu loh? Karena kan kalau kita tahu ya, rata-rata nih, gue nggak mau mengklaim kayak gimana-gimana, cuman memang kebanyakan yang gue temuin itu mayoritas adalah selalu berpikir bahwa ya benar, mendang-mending, terus abis gitu nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana, mereka udah udah takut duluan untuk memulai sesuatu. Nah, cara membangun mental ataupun mindset yang lu pada tadi bilang itu gimana cara membangunnya? Gimana Ki? Tricky sih. Cuman kayak kalau gue sih memulainya gini, udah mulai kayak si Sandy itu. Karena dia kan emang kemarin IDDS kan Pro 2 kalau nggak salah, dia second overall kan, dan itu cuma pakai mouse. Bayangin aja kayak kita yang udah terjun di sini, kita harus mulai mempromot orang-orang yang kasarnya tuh nggak punya gear. Jadi biar secara tidak langsung kan kita mengencourage dia dan orang-orang lain, masyarakat. Oh, dia cuma pakai mouse toh. Oh, dia cuma pakai gamepad toh. Lu bisa kayak gini juga. Gitu sih. Kemarin sama teman-teman kuliahku gitu juga. Ya, ayo mabar AC tuh. Ya wes, ayo main aja. Wah, nggak punya setir. Wes main dulu. Nanti tak ajarin gini. Tapi kalau emang dasarnya kayak nggak ada basic racing gitu, itu emang tricky sih. Tapi setidaknya ada upaya untuk mencoba. Itu tuh nggak masalah gitu loh menurutku. Udah nyoba nggak cocok ya wes, nothing tulus kan. Suka mobil dulu deh, suka balapan dulu deh, itu dulu. Nggak usah suka mobil lah, maksudnya nggak mau stereotip ya. Biasanya anak cowok kan suka main mobilan, balap itu dulu gitu kan. Terus biasanya kan orang kayak main beli setir gitu asik kali ya. Nah gitu dulu. Pertama ada yang tadi punya budget tapi mereka nggak mau.
Ya ubah mindsetnya ya itu aja lah kayak Gigi tadi. Ya kalau kita encourage terus, nah itu tadi dong bedanya tim e-sport yang mungkin serius sama yang agak serius nih. Kalau mabar kan memang kesamaan visi dan kita senang balapan bareng yuk, mabar yuk gitu kan. Tapi kalau memang kita punya program nih ke depan, punya roadmap, punya plan atau punya yang niat untuk membesarkan tim, mungkin akan ini satu anak ini dia nggak punya gear, ya udah kita encourage terus. Ada satu kemarin Aldo ya Gia, dia Iya, kan Aldo. pakai mouse sama keyboard kan, terus dia ganti G29. Kalau lu perhatiin Dok di 5 F1 yang di HME kan dia finish sekali saya nabrak kan. Dia tuh Arnoldo Emeraldo. Iya, betul. Dia hampir frustasi loh. Karena hampir frustasi. Cuman kalau Java Sim ya kita pakai format namanya body. Aldo itu badinya Riyandi. Saling mengcoaching tuh. Nah tadi dia setor waktu di F1 di atasnya Kenzi. Gitu. Jadi dalam komunitas ini kita ngomong komunitas harus ada support system sih. Support systemnya antara orang juga ya mungkin hardware itu dulu sih. Kalau nggak ada support system nggak cuma balapan lah, semua lah Dok. Di kerjaan, di keluarga juga harus ada support system. Betul. Dan support system yang Java Sim kasih selain coaching apa lagi? Di sensornya harusnya sih ada lah pokoknya. Duit. Duit. Kita semua nggak berorientasi duit kok. Cuma berorientasi uang. Enggak. Apa sih? Saya motor. Maksudnya gini dong. Kalau misalnya kayak, contohnya mereka mana mau sih ikutan. Kalau saya nggak berorientasi duit, kalau mereka berorientasi duit, ngapain ikutan Java sih balapan 3 jam gantian endurance atau balapan terus? Kita nggak wajibkan juga kok. Cuman ya tadi support sistemnya bagus. Jadi kalau Java sih mungkin sebagian masih kayak komunitas, sebagian udah pelan-pelan ke profesional secara organisasi gitu sih. Emang sepenting itukah struktur organisasi itu? Struktur organisasi ya penting sih, karena lu mau ngikutin siapa sebetulnya. Makanya ada namanya tim principal. Ada kayak Gigi nih community, musik komunitas gitu. Gigi fokus komunitas. Desain Om Cendika gitu kan. Gua apalah nggak tahu. Terus kalau misalnya nggak ada struktur gitu ya, yang ada tuh ide banyak banget ketika ngobrol, dan lu nggak tahu mana yang mau lo kerjain. Gitu kan. Ini desainnya lukisan gini loh, enggak gini gitu. Ketika ada struktur organisasi, ada satu penanggung jawab, ya udah kita percaya dengan yang dikasih tanggung jawab itu. Om Cendika desain, udah Om Cendika lebih expertnya. Gitu sudah. Lebih ke arah untuk kayak pembagian tugas aja gitu ya. Betul, itu di sisi organisasi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin organisasi secara legal ya, ngajarin event kayak gitu. Java Sim beranjak dari bootstrap, dia sendiri bikin event, hadiahnya kita pengen kita mau hadiahnya 200 juta cash gitu. Ya, gue dan kita semua di Java Sim belum bisa support segitu kan untuk cash. Kita ngajuin sponsor, oke lah sebagai komunitas dapat sih. Cuma ketika ini pengalaman gue selama ini waktu bantuin teman startup atau gimana, ketika lo udah punya legalitas, lo bisa ngajuin dengan angka lebih besar dan lo dapat kepercayaan lebih dari si sponsor tadi. Atau support system dari kutip dari eksternal gitu. Gue setuju. Misalnya perusahaan besar nih, misalnya kayak PT misalnya PT Indosat gitu kan, dia ada support untuk komunitas kan, tapi mereka juga butuh tanggung jawab uang yang dikeluarkan untuk komunitas itu, untuk apa sih, kepada siapa gitu kan. Ketika lo pakai PT atau CV atau apapun, mereka lebih percaya, mereka ada tanggung jawabnya ke internalnya perusahaan tersebut.
karena ada hukumnya. Betul. Ada lebih terjamin lah, ini legal nih gitu ya kan. Jadi nggak abal-abal lah istilahnya gitu kan. Betul. Kalau kayak investor nih, pitching investor, Mm-mm. lu apa? Badan hukumnya apa? Kan dikiranya dia mau cuci duit ya. Kalau Iya, kasih ke yang nggak jelas, gitu sih. Dok. betul. Iya ya, lebih ke arah ke rasa aman deh ya. Iya, Tapi betul. eh tadi lu singgung masalah event, karena gue lihat kan Java Sim ini kan mulai bikin event nih, event ya pertama JVSC, lalu akhirnya bikin weekly race gitu ya kan setiap minggunya. Nah, em, apa yang lo kejar dalam pembuatan event kayak gitu? Apakah Java Sim akan membuat IO apa gimana gitu? Tujuannya apa sebenarnya untuk membuat sebuah event kayak gitu-gitu? Gigi nih tambahin Gi ya. Jadi kalau dari sisi strategi sih kita sih mau bikin biar rame aja sih Dok. Awalnya biar rame. Weekly itu tadi pengen cuma 1 kali doang loh. Weekly besoknya nggak ada lagi, hidupnya nggak ada lagi. Sekarang udah ke 7 weekly-nya. Betul. Gitu. Jadi rame ternyata, ya udah kita kumpul aja. Toh juga antusiasmenya banyak gitu kan. Tujuannya sama sih, kita semua para penggiat sim racing Indonesia ya biar rame aja, biar rame dan suku-suku ada nama baru gitu. Kayak tadi ngelihat yang di Indonesia Racing League-nya Mike Sprint 100 orang loh dari nama baru itu kan, hebat juga ya. Ngelihat HRC dari Om Haris itu banyak yang ikut. Ya kayak gitu sih Dok, biar rame aja sih. Ujung-ujungnya juga semakin rame, banyak tim, banyak event juga. Itu tujuannya itu dulu, rame. Terus yang kedua, Gigi nyari talent nih, Gigi. Ya itu bisa juga. Oh, Ya lebih ke oke. ini sih, lebih ke apa namanya? Ya biar sim racing Indo juga tambah rame sih. Oke. Kalau pertanyaannya apakah menjadi IO, who knows sih. Cuman ya nggak bisa ngomong banyak nanti. Tapi lu nyaman nggak sih sebagai penyelenggara event ataupun event organizer kayak gitu tuh? Nyaman dalam hal? Ya dalam menyelenggarakan, terus dalam arti kayak wah seru nih gitu, menyenangkan nih gitu. Lu seneng nggak sih kayak jadi IO kayak gitu tuh, walaupun cuman fundraise kayak gitu tuh? Ini bocoran sih. Kenapa weekly pertama itu dibuat jadikan Java Sim salah satu produk yang belum jadi belum rilis adalah Resport tuh buat timing system buat kayak moteknya tapi online, sama buat rental server ya. Weekly itu buat itu tadinya S1. Oh, lu ngetes. Lo ingat ya Weekly 1 yang pertama mobil lo loncat? Ya. Ya kan? Parah kan? Dari situ feedback gue dapat lognya pembalap berapa. Weekly 2 oke. Weekly 2 tuh malah weekly 3 kan race-nya berbarengan 2. Race B ya kan? Ya itu gue dari sisi gue teknologi bikin produk lagi bikin produk itu ngetes juga produknya Dok. Sampai kemarin R&D ya. Ya, sampai weekly 7 itu kalau mungkin ada banyak tools di sana kayak ACC Server Manager ya. Gua Java Sim pakai tools internal ya Resport tadi untuk manage event gitu kan. Nah, itu kita tes sekalian. Gue eksperimen di beberapa servernya, teknologinya kayak gitu. Oke. Waktu apa? 2 RSB berang itu wiki berapa Gi? Yang Zolder tuh 6 apa ya? Enggak. Zolder tuh antara 3 atau 4. Ya, itu kan race A, race B bareng, terus top 15 A dan B masuk ke server 3. Itu seharusnya lancar pakai produk yang kita bikin. Cuma gagal. Jadi gue eksperimen di situ, Dok. Karena kalau lo ngetes sendiri, orang Java cuma 13 orang, siapa yang mau ngetes? Ya kita adain aja weekly. Oke. Gitu. Itu salah satu dari sisi gue teknologi, dari Gigi nyari scout juga, nyari talent, lihat talent yang bagus atau enggak. Dari sisi Om Cendika kayak kemarin nih, kalau lihat weekly yang kemarin 7 kita kan pakai overlay tuh eksperimen. Kita weekly besok nggak tahu lagi kita main apa lagi, karena setiap tadi ujungnya ke
struktur organisasi tadi, setiap divisi punya plan, punya ide masing-masing. Jadi kita gimana caranya ya kita coba. Kemarin eksperimen tuh overlay. Besok nggak tahu lagi apa. Besok lagi nggak tahu lagi apa. Waktu yang di JVSC kan gue bikin overlay yang fun fact-nya gitu kan. Itu gue eksperimen. Iya. Ya gitu-gitu sih dok. Jadi gitu. Om Cendika eksperimen bikin bumper gitu sih. Iya, itu keren sih yang waktu gue lihat JVSC pertama ya kan, gue lihat kayak kok keren ya bumper intronya dan segala macamnya, terus ada overlay pop up untuk fun fact-nya dan segala macam. Lucu sih. Dalam arti ya itu terobosan baru, karena yang gue lihat kan di live streaming kalau event-event biasa ya udah gitu-gitu aja. Mungkin ya kalau misalnya di compare ya kayak pada waktu itu kan breakthrough-nya adalah si BDR itu kan. Akhirnya Iya, gue lihat BDR. BDR itu menurut gue kayak wah ini terniat sih pada waktu IDDS deh, nggak usah BDR, IDDS itu gila sih. Gue lihat wah kacau sih, ini pecah banget, bagus gitu. Terus akhirnya gue lihat JVSC kayak loh ini mereka baru pertama loh. To be honest, gue suka banget gitu loh dalam presentationnya untuk apa namanya ke publik gitu ya. Gue suka banget dan sangat-sangat terhibur gue nonton untuk live streamingnya gitu. Gue nggak apa ya, sebenarnya pada waktu JVSC tuh gue nggak peduli dengan balapan gue sebenarnya. Gue lebih ke arah kayak ya gue mau ramein gitu. Tapi setelah gue lihat live streamingnya, gue suka. Jujur gue suka banget. Thank you. Dan Tapi dari gue pribadi ya, gue apresiasi tadi lu nyebut BDR dengan IDDS itu top banget sih. Kita iya juga benar. top banget To ya. be honest, itu gue jujur ya bukannya untuk merendahkan siapapun ya, cuman kan ya kita harus namanya improvement kan harus ya. Dan gue suka yang bukan membandingkan tapi lebih ke arah kayak improve-nya luar biasa gitu. Gue sampai lihat lagi loh kayak Ramadan Balap Indonesia yang tahun 2020 yang pertama kali sampai BDR yang pertama kali, gue lihat, gue compare, gila ini anak-anak improve banget. Sampai akhirnya gue ngeliat JVSC, gue kayak loh ini cuma pakai Project Cars ya kan. Pertama itu mungkin orang melihat kayak apaan sih Project Cars gitu, tapi ketika lo melihat presentation yang dibuat sama anak-anak Javasim, ya gue ngeliat kayak ini menarik. Gue nggak peduli gamenya Project Cars, tapi kalau presentationnya seoke ini sih gue mau nonton. Sekalipun gue nontonnya memang agak ngelek-ngelek, patah-patah dan segala macam, it's okay menurut gue gitu loh. Iya, Karena itu. presentationnya oke gitu. Makanya kan JVSC pakai Project Cars 2, Weekly pakai ACC. Nanti mungkin JVSC 2 kita pakai Need for Speed. Most Wanted nggak tahu juga gitu. Most Wanted dong. Poinnya adalah harusnya kalau kita ngomongin sim racing ya secara industri itu harusnya jangan sampai kalah dengan e-sport mobile tuh. Si playernya menikmati, penonton juga harusnya menikmati juga dong. Harusnya gitu. Betul. Tapi menurut lu dengan event-event yang sudah lu buat, kira-kira yang kurang tuh apa? Yang pengen banget lu improve ataupun perbaiki? Mungkin dari Gigi deh. Gigi, lu daripada diem aja Gigi. Apa ya? Kalau dari kacamata lu sendiri, dari coba gini deh, dua-duanya jawab, tapi dari pemikiran diri sendiri. Siapa tahu lu selesai podcast kan berantem ya kan? Gue harap sih gitu. Masalahnya gue JVSC cuma jadi komentator. Ya gak apa-apa, tapi kan lu lihat gitu. Bukan hanya JVSC kan, Weekly juga lu sempat jadi komentator ataupun ya lu kan pasti nonton dong, nge-review kan. Kayak apa nih yang kurang. Nah, menurut lu apa yang kurang dari event-event dari Javasim yang sudah pernah diadain gitu? Kalau gua tuh yang kurang adalah kalau JVSC kemarin gua nggak bisa menampilkan replay system, itu doang. Itu JVSC ya, replay ya. Dan pengennya sih ya kayak di sport ya, olahraga kan, orang pengen tahu apa yang terjadi di luar kamera misalnya kayak gitu kan. Kayak BDR tuh oke banget, replay bagus ya. Gue akuin BDR oke banget tuh. Ada replaynya bagus. Ya kayak gitulah. Maksudnya
kita mau menghibur penonton sih, nggak Yes. cuman. Nah, sekarang kalau kita balapan 1 jam, lo nonton F1 seru nggak? Perlu. Padahal kan sama-sama balapan kita, pakai ACC, tapi nggak seseru itu kan. Iya. Packaging. Itulah nggak engaging ya. Itulah kenapa. Packaging. Oh, packaging ya. Iya. Itulah kenapa harusnya seperti itu dong. Orang bisa IDDS tuh keren banget tuh. Pin to pin Yes. gitu. Oh, itu keren banget. Itu engaging jadi banget kan. ya itu jadi ini sih, jadi kayak apa namanya? Benchmark ya. Iya, bukan benchmark lagi. Apa ya? Udah kayak wah gila sih. Lu bisa presentation untuk sebuah event yang sebenarnya menurut gue simple banget eventnya. Eventnya simple, drifting doang. Tapi presentationnya bagus banget. Briefing guide-nya aja gila loh. Iya, briefing guide-nya katanya lengkap banget ya. Yes. Gitu. Itulah kenapa ada divisi tadi, divisi kreatif tuh, chief kreatifnya Om Cendika gitu kan. Ide dari mereka semua gitu kan. Tapi Om Cendika, Om kita kalau mau bikin gini gimana secara broadcast teknologi? Gua yang berperan. Terus Gigi, gimana Gigi supaya engaging komunitas Gigi gitu loh. Terus gimana dapat sponsor? Om Arif. Gitu sih dok. Gue berpikir Japasnya seperti itu. Kita sama-sama balapan, sama-sama mabar, cuman lebih dari itu sih. Oke. Iya, ada tambahan gak Gi? Kira-kira tadi lu udah nemu belum? Lu mikir dari tadi. Belum anjir. Kira-kira yang bakal lu improve apaan dari misalnya dari event-event lu itu? Belum. Apa ya? Belum ada sih so far. Kayak apa ya, Dok? Selama ini tuh gue di Java Sim tuh kegiatan gue paling produktif. Jadi menurut gue tuh itu semua pengalaman baru gitu loh. Sama sih, sama. Tapi untuk yang nge-manage tim e-sportnya sendiri untuk kayak lebih ke driver ya, itu siapa? Gigi. Oke, Gi. Cara lo ngedevelop driver-driver lu sendiri itu gimana, Gi? Develop apa yang lo lakukan gitu ya atau gimana? Ya apapun itu, kayak misalnya lo ada program latihan lah apalah. Nah, yang lo lakuin apa untuk mendevelop driver-driver lo itu? So far sih alhamdulillah driver-drivernya itu semua antusias. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Setiap hari itu gua rasa mereka tuh gak usah disuruh, sebenarnya udah latihan ya, karena memang passion mereka di sim racing. Jadi nggak harus dipaksa gitu loh. Cuman memang nggak perlu gua pungkiri juga apa namanya, setiap driver punya preferensinya masing-masing. Kayak misalkan Semeru itu kalau gua perhatiin dia sebenarnya kayaknya lebih interest di rally. Gue paling sering kalau lihat di overlay gitu playing Dirt Rally 2 atau mainnya FPS. Tapi setidaknya setiap hari pasti dia buka game racing, entah Dirt, entah RF gitu. Tapi paling sering gue perhatiin Dirt Rally kalau si Semeru, contohnya gitu. Tapi kalau spesifik gue latihan gitu enggak sih. Dan mungkin kalau gue mau nambahin dok, kalau di karakteristik pembalap Java Sim, kita semua 13 orang juga balapan ya. Selain yang founder 4 orang, itu mereka kayak udah punya body gitu loh dok. Riyandi dengan Aldo, Billy sama Billy kadang sama Gugun gitu loh. Iya. Gitu sih, gitu. Jadi mereka kadang latihan sendiri gitu kan. Kalau coaching kita jujur kita kadang kayak kemarin katanya Riyandi kan coaching ke Game Center nih. Nah itu kayak gitu, kita coaching masih cari source dari luar karena kita sendiri juga belum kencang ya. Cuman kita nggak tahu, siapa tahu kita bisa coaching internal sih. Oke. Nah, apa ya? Gue penasaran sebenarnya kalau ada Billy sih, gue pengen tahu gitu loh, dia sebagai anggota ya, kalau gue bilang sih paling loyal ya. Mungkin kalau Billy denger sih, gue cuman pengen tanya satu sama Billy ya, apa sih yang lu kejar dari Java Sim? Karena kalau gue lihat ya, dia yang paling loyal banget ya di Java Sim. Bukan loyal kayak gimana-gimana, dia yang bener-bener
apa ya, bisa gue bilang paling antusias lah, gila antusiasnya kayak apa-apa Java Sim. Dia kayak secara nggak langsung, apa namanya, sangat-sangat ngebantu untuk brandingannya untuk Java Sim kan, gitu. Eh, Di betul. komentar ya, Bil. Komentar iya, Kalau Bil. ini komentar. Cuma kalau Billy emang militan banget ke Java Sim sih. Ya Iya, itulah kenapa gua, Gigi, Om Arif, Om Sandika itu bekerja keras gimana cara bisa membalikan kepercayaan Billy ke Java Sim ke Billy lagi gitu dalam bentuk apapun. Kalau lihat Billy kan streaming dia buka apa traktir tuh beli T300 gitu kan. Iya ya Oh, dia jujur udah ya. beli T300? Bukan, di situ ada traktir untuk beli. Untuk beli T300. udah. Ya kayak gitu kan, berarti kan dia ada aspirasi kan buat dia pengen upgrade setir. Cuma ya kita pelan-pelan nih ya Wasim karena kita masih bootstrap gitu. Ya. Masih ada keluarga, Arif masih keluarga, semua masih ada masih punya tanggungan gitu kan. Makanya kita pelan-pelan mau pro supaya tadi tuh jujur kalau buat di balapan doang kecil kan duitnya dong. Ya kan? Makanya Wasim pelan-pelan kayak ada line of bisnisnya ada beberapa lah buat menghidupi Java Sim sebagai organisasi. Ya, salah satunya Raceboard itu ya. Itu salah satunya ya, kita nggak tahu lah kayak Java Sim bikin jualan angkringan lah kan nggak tahu juga. Beli angkringan gratis gitu kan, gratis main sim racing gitu. Angkringannya ada rignya besok tuh. Iya, enggak, kalau nggak jualannya di rig kan gitu. Kayak lu bakar sate di rig lah. gitu. Kayak sim center tuh ada rental depannya ada apa jualan makanan. Itu kan oke banget tuh. Iya. Tapi memang kalau cerita sedikit tentang sim center sih, sim center terbangun itu gara-gara memang pada saat itu nggak ada pemikiran untuk tentang GSR ya. Setahu gue ya, nggak tahu ini Om Rio kalau sama Om Iko kalau misalnya nonton mungkin terus denger gue ngomong salah, paling gue di SP gitu ya. Tapi nggak, maksud gue kayak lebih ke arah kayak sim center ini memang khusus untuk nampung temen-temen gitu yang memang belum punya yang seperti Perdana Semeru yang memang udah antusias untuk sim racing, cuman dia belum ada modal sampai ke sana gitu, belum cukup duitnya untuk beli gear-gearnya lengkap untuk bermain proper gitu. Makanya sim center dibikin lah sim center sebenarnya untuk tujuan itu gitu. Kalau Microfoot sendiri hari ini baru opening, ini hari Senin ya kita rekamannya, itu baru opening dan rame banget tadi openingnya dan bisa dibilang ini penunjang. Menurut gue ini satu peluang untuk bisa ramein juga sim center gitu. Dan apalagi ya gue bilang kayak ya itulah, gue sebenarnya juga suka gitu loh untuk membantu, karena memang dari awal gue tujuannya adalah gue pengen gedein sim racing Indo. Mungkin terlihat klise gitu, tapi memang sim center ini ada ya untuk menjawab kebutuhan temen-temen sim racer di luar sana yang masih pakai gamepad, keyboard atau mouse, yang mereka pengen mencoba untuk sesuatu hal yang proper dan mungkin masuk ke profesional scene. Ya lu bisa datang ke sim center. Gak hanya sim center ya, race station ada, IRS ada, P1 juga boleh, bebas itu sih. Dan untungnya akhirnya kita punya salah satu customer yang dari tim gitu ya kan, yaitu ya Perdana Semeru. Ya gue thank you banget sama Java Sim, akhirnya mau aja gitu Perdana Semeru disuruh kesini gitu kan untuk main gitu. Aneh juga sih, rumahnya jauh padahal. mau dia ya gitulah, ada saling. Makanya kan kita ngomong kan, melengkapi. industri kan kita ngomonginnya nggak industri deh, industri kesannya kayak profit oriented ya, ekosistem lah. Yang nggak punya gear bisa pakai gear dari rental dari beberapa yang udah provide gitu kan, saling mensupport. Itu tadi support system sih. Yang bisa dari mana aja, benar. Betul. Yang nggak kencang bisa ikutan coaching, gitu. Iya, betul. Dan
jujur target gua adalah ketika orang-orang main di sim center itu bukan hanya fun yang dia dapat, tapi gua akan menjelaskan bahwa ya lu bisa berkarir loh di dunia ini gitu. Karena memang kan kalau gue lihat ya kebanyakan orang tua sekarang, karena gue memang ketika ada kalau misalnya datang sekeluarga gitu, gue tuh akan lebih concern untuk ke orang tuanya. Gue akan menjelaskan yang tanya, oh iya bisa menghasilkan, bisa. Gue akan jelasin dari A sampai Z gitu, gimana caranya, apa aja. Dan kedepannya gue pingin adalah sim center ini tidak melulu tentang lu balapan enggak. Lu bisa jadi caster, lu bisa jadi IO, ya gue akan menerangkan itu semua. Ada banyak jalan lah. Even Nah, dulu kan bikin tim sendiri. kan dari situ kan lu sendiri udah berpikiran bahwa ini nggak cuma balapan kan, Dok? Yes. Ya itu sama kita di Japan juga gitu. Ini kan cuma balapan. Ini kita nggak cuma kumpul balapan, ketawa bareng, nabrak bareng, enggak. Iya bener kan? Kalau gue ngeliat kayak HME itu oke tuh eventnya banyak dan well organized juga. Itu salah satu contoh. Terus event kayak apa lore gitu. GMX profesional banget kelihatannya. GMX pembalapnya kencang-kencang, well organized. Sim Center udah punya bisnis. Gitu sih. Jadi ini ekosistem sih, nggak cuma sekedar yuk kita balapan nabrak bareng gitu, nggak kayak gitu. Benar. Dan mungkin ini kayak 2 pertanyaan terakhir untuk kalian ya secara individu. 5 tahun sampai 10 tahun lagi kira-kira Javasi menjadi apa ke depannya? Oke, aku jawab dulu ya. Ya boleh. Kalau 5 tahun ya, sekali lagi belum nggak bisa share di umum kayak gini. Cuma gambarannya kita akan menjadi tim yang pro, legal, dan ya pro dan legal lah seperti tim sport yang lain. Syukur-syukur bisa menggaji pembalapnya dan tim. Ini kalau 10 tahun kita nggak tahu sih jadi apa. Jadi Javasi menjadi jualan apa sebenarnya? Angkringan. Jaringan angkringan terbesar di Indonesia nggak tahu juga kan? Kita ngeri banget ya. Kan gini, misalnya kita legal, udah legal. Atau juga bisa pivot dong bisnisnya dok dari yang sim racing, e-sport jadi jualan apa kan? Apa masalah? Yang penting legal dulu. Wih, benar. Kalau lo Gi apa Gi dari tadi di mulu lo? Ya kurang lebih sama Dok, apa namanya ya Kan? apa? Nggak kreatif ini. Jogja tuh sorry, biasanya orang kreatif loh. Saya bukan termasuk salah satunya. Ya kalau 5 tahun sih ya itu sih jadi profesional tim e-sport itu membantu banget. Itu yang paling realistis dalam 5 tahun. Ya kalau untuk lebihnya pun gue masih bingung, maksudnya gue lulus pun mau kerja apaan juga masih bingung Dok. Iya. Kerja Tapi lu ada kesibukan sendiri nggak sih selain e-sport, selain garap skripsi juga ya? Apa kayak kerja sampingan mungkin? Kagak ada Dok. Nggak ada yang ngurusin kucing doang lo ya? Kucing, balapan, skripsian, udah itu doang. Kerja gitu ya kan. Mantap. Nggak pernah ibadah gitu. Kerja tuh ibadah yang buruk. Satu yang buruk. Tapi memang kerjaan lu balapan doang Gi, sama skripsi doang. Itu doang lu yang lu lakuin sehari-hari untuk sekarang. Untuk sekarang ya, dan so far itu kegiatan gue paling produktif dari 2020 akhir sampai sekarang. Nah sekarang gue tanya deh, orang tua lu gimana? Kalau Om Didit kan lebih ke arah dia udah berkeluarga gitu ya kan. Nah kalau lu Gi, orang tua lu ngelihat lu kayak gini tuh gimana? Maksudnya main game terus kan gitu kan, orang tua dulu kan main game terus, kapan suksesnya gitu. Itu lu gimana? Nah ya makanya itu tadi kan, maksudnya belum lulus di 5 tahun, 5,5 tahun itu sebenarnya masih normal kan. Tapi ya itu tadi udah mulai dikejar-kejar. Sama apa ya, mungkin sedikit membantu juga karena dulu bapak gue sebenarnya sempat balap tapi slalom. Jadi kayak gue sharing interest ke sini dengan situasi ekonomi yang berbeda sama bokap gue dulu sih. Mungkin mereka sedikit oh ya wes gak apa-apa.
Ya walaupun tapi jadi molor-molor terus itu. Hmm. Jadi Kalau apakah dari sim racing ini baik buat lo, Gi? Gimana? Apakah sim racing ini baik buat lo sebenarnya? Banget. Jujur ya, gue Sangat. dari sim racing lebih dapat banyak ilmu, banyak kenalan yang lebih apa namanya? Lebih ya kasarnya lebih bermanfaat daripada gue kuliah selama 3 tahun 4 tahun kemarin. Selama kuliah offline, ketemu Oh. Didit, ketemu Marif, ketemu elu, Hmm. itu lebih bermanfaat seriously daripada 4 tahun gue kuliah kemarin. Oke, kira-kira lu berani nggak nunjukin podcast ini ke emak bapak lu? Berani-berani aja sih, tapi paling habis kelar. Oh, Jadi om tante kalau misalnya dengerin ini ya, mungkin si Gigi udah mau mencoba untuk keluar dari kuliah ya kan, udah malas kayaknya. Dia lebih fokus untuk main game ya. Oi, dikelarin bukan diudahin Oh oi. iya iya, oh iya iya, Gi, benar benar benar. baru 5,5 tahun kan Gi. Gua 7 tahun Gi. Bapakku dulu juga 7 tahun. Jadi 7 kemarin tahun. udah diajakin tuh sama ibu, mau nurun bapake. Ini kok malah sombong-sombongan lama-lamaan di kuliah sih? Apaan sih nih? Nah, mungkin gue mau ngasih komentar dikit tuh soal tadi lo bilang apa Heeh, heeh, heeh. Gigi kuliah nih, ya kan, Billy Hmm, kuliah gitu, terus Aldo hmm, kuliah, yang kuliah ada 3, Semeru kuliah 4. hmm, Nah, hmm. Sandi Oh, Billy udah lulus ya? Sandi udah kerja. Sandi kan Ya Billy kan sampai udah sampai gimana? kuliah, kuliah tapi. sampai kuliah malam. Cuma maksudnya yang belum bekerja lah, yang belum bekerja. Billy kalau Billy? Billy baru lulus. Oh, oke, Nah, aman lah ya. oke, yang belum bekerja ini kan gue sebagai yang bukan senior ya. Ya udah kita sebagai founder Javasim juga punya moral obligation-nya bahwa mereka tuh udah meluangkan waktu loh berjam-jam bareng Yes. Javasim gitu kan. Apa sih yang bisa kami kasih ke mereka gitu. Jangan sampai nanti kamu tuh main game terus gitu. Gitu sih. Jadi kita harus ada balik ya, makanya gua Arif Cendika gitu ya, kita berpikir keras nih, kita mau ngapain sih setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun depan yang bermanfaat untuk balik ke tim juga. Ya gue sadar gue nggak kencang gitu. Kalau lu sendiri, kalau misalnya Javasim kembali kencang kan, jadi gue bisa istirahat dong. oke. Benar. Tapi kalau lu sendiri, lu kan udah berkeluarga, lu cara menjelaskan kepada bini lu sendiri itu gimana? Ini pertanyaan paling sering sih. Gue sekarang sebenarnya punya 3 kesibukan paralel ya. Kerjaan kantor, Javasim, satu lagi bantu-bantu teman di startup ya. Ya, sebenarnya kalau isi itu gampang sih. Bukan gampang sih. Lu luangin waktu 1 hari full bareng keluarga, udah itu cukup. Semua ada batasnya. Kayak gue yang paling balapan paling cuma 1 minggu kan, itu doang. Sisanya ya udah bareng keluarga. Awal-awal sih ketika masuk Javasim tuh, ini istri kalau denger ya, itu juga mulai agak kesel tuh. Ini sibuk tuh sih gitu-gini gitu kan. Kita nggak pernah keluar. Ya akhirnya kayak Marif nih, kadang minggu dia nggak pernah nyentuh Discord ya Rigi ya. Jangan pergi sama keluarga gitu dong. Nggak yang full ini ya, bagi waktu lah. Lebih ke arah kayak bertanggung jawab tentang ya lu harus bagi waktu. Oke. Ya nggak akan adil dengan ideal. Cuman Sorry, gue putus ya? Enggak sih. Enggak dong. Lu doang kayaknya deh. Iya, gue yang putus kayaknya. Maksudnya berbagi waktu tuh nggak akan adil dan ideal menurut gue. Jadi semua ada porsinya. Betul. Iya, benar. Oke, kalau sekarang pertanyaan terakhir adalah 5-10 tahun kalian mau jadi apa di sim racing Indo ya khususnya? Satu-satu deh yang jawab. Gigi dulu deh. Nah, ini secara Gigi dulu boleh. Iya. Ya, gue pengennya sim racing Indo jadi ini sih, jadi lebih merakyat sih. Lu enggak. Lu di sim racing ya secara personal, lu 5-10 tahun ke depan lu jadi apa?
realistis gak ya gue jadi salah satu yang kayak Rama gitu, maksudnya bisa dibilang alien tanda kutip. Soalnya apa ya, emang passion gue di racing sih sebenarnya. Emang dari dulu kecil ya lu ngerti lah, gue dulu dulu kan udah cerita dulu. Emang dari kecil emang jadi pembalap gitu loh. Hmm. Ya bakal gue seriusin sih intinya. Jadi makin pro lah. Oke. Itu aja? Oke, itu aja. Oke, Om Didit? Kalau di sim racing 5 tahun ya karena passionnya masih suka main game balap ya. Apapun itu gamenya, balapan. Kalau di secara profesional sih ya syukur-syukur panjang umur ya, dia pasti panjang umur gitu kan. Ya itu akan ya gua anggap sebagai startup sih. Jadi startup ketika bertahan di tahun ketiga sudah bertahan selama 5 tahun tuh berarti lo udah sampai lewati batas kritis gitu loh. Nah itu gue mau ya gue gedein lah gitu kan. Ya gue anggapnya dia pasti sebagai startup ya. Gue punya tujuan sama kayak lu dong, meramaikan Racing Indo, bisnis supaya balik ke tim juga, bisnis kembali ke founder juga gitu kan. Itu sih dong. Ya gue nggak tahu, mungkin nggak akan kompetitif juga sih. Cuma ya ngeliatin anak-anak muda kencang-kencang di Javasim ya kita senang aja sih. Oke. Ini kalau gue lihat podcastnya deep banget ya dibanding yang lain loh. Asli sih. Gue bingung juga. Tapi sayang banget sebenarnya gue mau ngobrol sama si Mas Arif sama si Billy juga sebenarnya, Om Cendeka juga sih. Gitu. Tapi ya udah mungkin mereka lagi sibuk ya. Oke, mungkin cukup untuk podcast hari ini. Thank you banget buat Gigi sama Om Didit udah meluangkan waktunya. Thank you banget. Salam buat anak-anak Javasim yang lain. Oke, disalamkan. Salam buat thank you dan buat siap, thank you. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir podcast ini. Jangan lupa untuk follow kita di Spotify dan juga di YouTube ya, di subscribe, like, share, terserah, bebas. Kita nggak maksa. Kalau suka ya syukur, kalau nggak suka ya udah diem aja gitu. Tapi thank you banget, balik lagi thank you banget. Semoga sukses terus Javasim ke depannya. Dan gua Renaldi Edo signing off.